Oke, sudah banyak ya yang share nih, ada yang dari Bekasi, buruh pabrik gitu, terus ada yang dari Jogja, data analis, ada yang dari Tangerang, sebagai apa nih, sedang mencari pekerjaan, wah semoga segera dihadirkan pekerjaan sesuai impian ya Kak ya. Terus ada yang dari Malang, sebagai dosen, oke. Terus ada yang dari Jepara, pengen cari pengalaman, mantap. Terus ada, oh Jakarta, Kendari, Masya Allah ternyata dari apa seluruh Indonesia nih ya, kayaknya berkumpul di sini bareng-bareng buat belajar tentang Microsoft Excel dari expertnya. Oke, terima kasih teman-teman semua semangatnya nih, jadi ikut semangat ya untuk apa namanya saling networking di sini. Eh, apa namanya bisa tahu dari domisili mana aja dan juga kesibukannya aja apa aja. Thank you teman-teman yang sudah share ya kesibukan dan domisilinya mana. Ternyata apa banyak banget gitu. Oke, kemudian teman-teman, saya mengucapkan sekali lagi selamat datang di webinarnya Expert yang berjudul Introduction to Excel, olah data dengan mudah untuk business analysis, bersama dengan pembicara yang super banget, yaitu Mbak Rianing Tias atau yang biasa dipanggil Mbak Tias. Beliau sekarang sebagai General Affairs System dan Policy Officer di Cinema XX1 atau XX ini ya Mbak bacanya, atau 21. Mungkin nanti kita bisa tanyakan ya sewaktu perkenalan pembicara gitu. Nah, kita bakal belajar apa sih teman-teman malam ini? Jadi, kita bakalan belajar tentang rumus dasar dalam pengolahan data Excel. Terus kita juga akan belajar contoh penggunaan rumus dalam olah data Excel. Kita juga akan belajar tentang rumus yang penting diketahui untuk business analysis. Menarik banget ya teman-teman. Jadi Excel untuk mendukung bisnis, mendukung percepatan bisnis, mendukung pengolahan data di bisnis, dan lain sebagainya. Pasti menarik banget nih ya. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke sesi materi, saya coba mau lihat dulu nih semangatnya teman-teman untuk motivasi terbesarnya tuh apa sih ikut webinar malam ini? Harapannya tuh apa sih ikut webinar malam hari ini? Teman-teman bisa klik link ke www.menti.com dan masukkan kode 64865603 atau yang akan di-share oleh teman-teman expert di kolom chat ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman bisa share di situ motivasinya tuh apa sih? Pengennya tuh dapat apa waktu webinar malam hari ini? Silakan ya teman-teman bisa share, bisa klik link yang sudah di-share sama teman-teman operator dan masukkan kodenya atau bisa langsung tulis di situ. Gitu. Oke. Coba kita lihat nih, sudah berapa orang yang ngisi motivasinya apa ikutan di webinar pada malam hari ini? Oke. Wah, ternyata sudah ada banyak nih yang ngisi ya, sudah ada 8 orang. Karena ingin upgrade skill Excel. Oke, mantap. Semoga tercapai, amin. Dapat mentoring one-on-one, amin. Semoga tercapai. Belajar, tambah ilmu, insight baru, memanfaatkan tool Excel yang ada dengan maksimal. Bisa upgrade skill dan menambah pengetahuan, amin. Mostly pengen belajar ya di sini. Terus ada yang ingin jadi data scientist atau analis. Pas banget nih teman-teman, bisa banget buat belajar dari webinar malam hari ini. Terus bisa upgrade skill, menambah wawasan. Terus lebih mengerti fungsinya Excel untuk mengetahui lebih banyak tentang Microsoft Excel. Soalnya saya kuliah jurusan komputer tapi tidak tahu mengenai Microsoft Excel. Wah, ini nih, pas banget nih. Oke, terus dapat semakin menguasai penggunaan formula-formula Excel. Benar ya teman-teman, karena formula Excel tuh banyak banget dan saking banyaknya tuh kadang kita jadi nggak tahu mana formula-formula yang sebenarnya bisa memudahkan kehidupan kita. Nah, teman-teman bakal dapetin tuh di malam hari ini gitu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sharing di Mentimeter. Berarti kalau bisa saya simpulkan ya teman-teman, dari teman-teman semua nih pengen bisa berkarir di bidang bisnis analis atau data scientist gitu. Terus ada juga yang pengen upgrade skill dan menambah wawasan. Dan tentunya teman-teman pengen dapat ilmu gitu. Masya Allah, yang memang pengen belajar, pengen dapat ilmu, insya Allah gitu diberikan keberkahan untuk bisa dapat ilmunya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke. Kemudian, terima kasih buat teman-teman yang sudah share motivasinya tadi ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit nih teman-teman tentang
agenda kita pada malam hari ini. Jadi yang pertama, kita akan ada opening dan welcoming yang sekarang sedang kita lakukan ya. Kemudian akan ada penjelasan tentang expert program overview. Kemudian akan ada presentation session yang akan diisi oleh Kak Tias. Dan yang terakhir akan ada Q&A dan foto bersama. So, teman-teman jangan lupa untuk ganti background dan open cam, biar nanti waktu foto bersama bisa kelihatan cantik gantengnya, terus bisa jadi estetik gitu, fotonya bagus. Nah, sedikit penjelasan teman-teman yang menyelenggarakan acara pada malam hari ini, yaitu expert.id, adalah sebuah platform dari Widya EduTech yang berfokus pada pelatihan bagi profesional perorangan atau individu maupun korporasi, teman-teman. Jadi nggak cuma belajar mandiri, belajar secara individu, tapi juga misalnya teman-teman bekerja di perusahaan tuh, atau punya perusahaan, bisa banget nih untuk cari pelatihannya, meningkatkan skill melalui expert.id. Karena kami menyediakan berbagai bidang, ada teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, ataupun English dan scholarship bootcamp. Nah, expert ini sudah ada dari 2022, teman-teman, dan jumlah pesertanya sudah mencapai 1.796 peserta. Bayangkan, teman-teman, sudah ribuan yang berkomitmen untuk belajar bareng expert di tahun 2022. Nah, ada bootcampnya apa aja nih? Kalau yang topnya, pas banget, teman-teman. Excel menjadi bootcamp yang paling banyak diikuti, nomor satunya, ranking satunya gitu. Jadi sudah ada ratusan siswa dari Excel, dan secara summary, expert ini pesertanya tersebar di seluruh Indonesia, dan mayoritas memang masih di Jawa ya teman-teman. Tapi jangan salah, ada yang udah dari Sulawesi juga, ada yang dari Sumatera, dan lain sebagainya. Terus, selama 2022, expert sudah mengadakan 54 webinar dan mengadakan 48 bootcamp. Wah, banyak banget ya teman-teman. Jadi memang sudah dunianya expert nih mengadakan bootcamp-bootcamp yang diminati oleh banyak peserta. Gitu. Oke. Nah, expert menyediakan apa aja teman-teman? Jadi expert itu menyediakan basic coding dan programming, Flutter, Go language, Internet of Things, security system, data analysis, product management, social media, digital marketing, company IT management, leadership, dan lain-lain. Jadi yang belum tertera di sini, jangan khawatir teman-teman, bisa juga disediakan oleh expert. Kayak Microsoft Excel ini, expert bisa menyediakan untuk individu maupun untuk korporasi gitu. Atau misalnya teman-teman butuh bootcamp yang lainnya, bisa banget tinggal hubungin aja ke expert.id. Nah, expert.id juga sudah pernah nih teman-teman bekerja sama dengan beberapa instansi. Contohnya kelas industri SMK Anihayah Karawang yang sedang berlangsung dari bulan Januari ini sampai Maret. Terus kami juga sekarang nih lagi ongoing banget teman-teman pelatihan Microsoft Word yang dilaksanakan bersama dengan PT PLN Persero yang sedang berlangsung di bulan Januari 2023 ini. Kemudian kami juga sudah pernah teman-teman kemarin bekerja sama dengan beberapa RS di Semarang, rumah sakit ya, untuk mengadakan pelatihan Microsoft Excel. Bahkan itu pesertanya ratusan dari rumah sakit tersebut. So, bagi teman-teman yang sedang bekerja di korporasi atau punya corporate, bisa juga untuk pengen bikin pelatihan apa gitu, bisa bekerja sama dengan expert. Nah, biar teman-teman nggak ketinggalan infonya, silahkan kepoin di Instagramnya expert ya, di expert.id. Jadi nanti teman-teman bisa tahu ada bootcamp apa nih yang lagi happening, atau ada bootcamp apa yang kira-kira akan bisa berguna buat teman-teman semua. Silahkan bisa follow di Instagramnya. Terus bagi teman-teman nih yang lagi pengen personal branding atau yang pengen share webinarnya sangat bermanfaat, sangat seru, silakan bisa ikutin Instagram Challenge dengan share keseruannya teman-teman, dan jangan lupa untuk tag @expert.id. Kemudian bisa juga teman-teman share nih di LinkedIn Challenge, dan jangan lupa pakai hashtag belajar Excel bareng expert.id, biar nanti bisa semakin branding. Kalau HR yang tadi mungkin lagi cari pekerjaan ya, terus ngeliat HR-nya lagi ngepoin teman-teman, wah ini orangnya aktif nih ikut webinar atau ikut bootcamp, pasti langsung dilirik gitu. Nah, kita akan langsung masuk ya teman-teman ke webinar pada malam hari ini yang berjudul Introduction to Excel, olah data dengan mudah untuk business analysis. Pasti teman-teman udah gak sabar ya, karena di sini juga sudah hadir Kak Tias. Tapi sebelum kita sapa Kak Tias, dari yang Kak Tias ini sudah berkecimpung lama dan sekarang beliau sedang berkarya sebagai General Affairs System and Policy Officer di Cinema XXI. Nanti kita akan sapa-sapa Kak Tias, tapi sebelum masuk sapa-sapa Kak Tias,
saya akan menjelaskan dulu untuk sesi Q&A gitu, atau teknisnya. Jadi bagi teman-teman nanti selama mendengar materi dari Kak Tias ada muncul pertanyaan gitu atau hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman drop di kolom chat dengan cara menuliskan nama underscore pertanyaan gitu. Jadi kalau misalnya sewaktu penyampaian materi Kak Tias bisa ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa drop di kolom chat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dulu Kak Tias. Kita sapa dulu. Halo Kak Tias, selamat malam. Oke, halo Kak Tias, selamat malam. Selamat malam, teman-teman Oke. semuanya. Sehat Kak Tias? Sehat, sangat sehat. Alhamdulillah, mantap banget. Oke, sudah ready nih Kak Tias untuk mengisi insight sharing knowledge malam hari ini? Oh ya, sangat-sangat ready untuk sharing knowledge dan pengetahuan tentang ekstensi sama teman-teman. Wih, mantap banget. Kerasa banget nih ya semangatnya dari Kak Tias. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Kak Tias. The screen is yours, Kak Tias. Oke, selamat malam teman-teman semua. Thank you buat teman-teman yang udah datang ya, udah secara humble buat mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya yakin teman-teman ini di sini dari berbagai macam profesi, dari berbagai macam background, bahkan berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke buat belajar Introduction to Excel. Saya yakin pada malam hari ini dan kita berharap sama-sama biar webinar yang kita lakukan beberapa menit ke depan itu tidak menjadi sia-sia dan bermanfaat ya untuk pekerjaan kita atau kehidupan apapun background pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oke, teman-teman, saya akan share screen ke PowerPoint saya, tapi teman-teman juga mulai disiapkan untuk file Excel working paper latihannya untuk nanti kita akan langsung praktek karena yang menurut pengalaman saya bahwa kalau kita belajar Excel, kalau kita langsung praktek rumusnya, langsung praktek langkah-langkahnya itu langsung nempel di otak. Jadi silakan teman-teman buat boleh menyiapkan ya sambil saya share screen sebentar. Sudah kelihatan ya? Oke. Oke, teman-teman. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan belajar tentang Introduction to Excel, olah data dengan mudah untuk business analysis. Oke, introduction terlebih dahulu ya. Jadi, perkenalkan teman-teman tadi udah dikenalkan oleh Kak Nastiti, jadi nama saya Rianing Tias. Biasanya sih dipanggilnya Tias sama teman-teman saya, jadi kalau background background studi saya dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Matematika, angkatan 2014. Jadi sudah tahu umurnya kelihatan berapa gitu ya. Terus saat ini saya bekerja di Cinema 21 atau Cinema XX1 boleh, XXC boleh. Tapi biasanya kalau saya sih Cinema 21. Jadi kalau teman-teman nonton ke bioskop itu kantor saya. Tapi kantor saya bukan di bioskop, di head office-nya itu di Jakarta, di daerah Menteng gitu. Salam kenal teman-teman, saya bekerja sebagai data analis di tim General Affairs System and Policy gitu. Jadi mungkin teman-teman kok General Affairs data analis ya, itu sebagai bukti bahwa pekerjaan yang menggunakan data dan Excel itu bisa dipakai di tim mana aja. Itu sih, makanya kita belajar Excel saat ini. Nah, terus ini yang lucu sih teman-teman, kalau saya diminta untuk memilih 3 best friends, tapi bukan manusia, itu saya akan memilih 1 Google, 2 YouTube, 3 Microsoft Excel, karena mungkin 3 tools tersebut adalah tools yang paling sering saya buka atau saya temui dalam pekerjaan sehari-hari saya gitu. Oke, jadi teman-teman pada malam hari ini kita akan belajar tentang Introduction to Excel.
yang namanya introduction berarti perkenalan gitu. Tapi hopefully dengan introduction ini nanti kita semua bisa fall in love with Excel ya. Jadi nantinya kita tidak akan pusing dengan Excel, tapi justru kita menggunakan tools Excel ini sebagai alat yang membantu kita, mempermudah kita dalam pekerjaan, dalam analisa data gitu. Saya yakin teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang masih sekolah atau menjadi mahasiswa, fresh graduate, job seeker, atau mungkin juga sama dengan saya, karyawan, atau business owner mungkin ya. Dari kita, intinya dari berbagai macam profesi, dan berbagai macam kegiatan, tapi saya yakin teman-teman yang mau belajar di sini karena teman-teman menemui Excel atau ingin mengenal Excel lebih dalam lagi gitu. Jadi ini ada memes lucu teman-teman yang saya temukan di internet gitu loh. Jadi yang ini contohnya adalah mau kita belajar apa aja di kuliah gitu. Contohnya kalau di matematika mungkin belajar kalkulus atau belajar statistika dan segala macamnya. Tapi at the end of the day, di requirement yang tertera di apa namanya di job street atau di portal-portal pencarian pekerjaan itu harus bisa Excel, ya enggak? Ya enggak? Ya, terus juga ini memes yang Spider-Man nih. Jadi kalau kita terbiasa pakai Excel, terus nanti kita pakai shortcut gitu. Jadi di file Excel saya itu ada beberapa shortcut yang sering saya gunakan. Beberapa aja itu sebenarnya ada banyak, ada ratusan, puluhan mungkin gitu. Tapi setelah kita nggak pakai mouse, kita pakai shortcut, nanti ketika kita terbiasa itu rasanya kayak ajaib banget. Wow, gue udah bisa pakai, kayak Spider-Man gitu ya, bisa pakai shortcut gitu. Ya, itu by proses sih teman-teman. Ya, itu makanya kita belajar tentang Excel. Oke. Selanjutnya, nah ini yang akan kita pelajari atau kita belajar bersama-sama nanti selama beberapa menit ke depan. Hopefully sih semua poin akan bisa kita sampaikan atau kita belajar bareng-bareng gitu. Tapi nggak masalah kalau memang nanti tidak sampai poin yang terakhir, nggak masalah karena kita masih banyak waktu. Dan expert.id ini juga punya banyak program, terutama bootcamp tentang Excel yang mungkin nanti akan dijelaskan, atau teman-teman boleh ke Instagram atau websitenya langsung, nanti kita bisa belajar bareng-bareng di situ di bootcamp. Gitu. Jadi ini poin-poin yang akan kita pelajari nanti. Kita akan belajar dari basicnya, kita belajar bagaimana ngeformat teks, ngeformat angka, number, terus kita belajar tentang apa itu cell reference, terus conditional formatting, terus kalau teman-teman terbiasa memakai Excel, mungkin akan menemui beberapa error kayak NA, kadang value, kadang 6 gitu ya. Nanti kita akan tahu beberapa bedanya itu karena nggak semua error itu sama gitu. Oke, terus nanti kita juga akan belajar basic functions yang sering kita pakai, sering kita temui, terutama teman-teman yang bekerja di corporate. Terus juga nanti akan belajar tentang conditional function, tentang sum if, count if, average if, gitu. Mungkin juga pivot table, dan nanti mungkin ada beberapa tambahan rumus ketika kita belajar nanti. Ternyata ada hal-hal yang kita temui gitu. Jadi kita belajar bareng. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, mungkin ini hal yang paling basic gitu. Jadi nggak lucu nih kalau kita udah buka Excel ya kan, terus coba buka tab, ya, kita nggak tahu mana itu tab, coba buka row ketiga gitu, kita nggak tahu gitu. Jadi kita mau belajar dulu dari awal di basic yang harus teman-teman tahu gitu. Jadi kalau teman-teman buka Excel, ini kan ada yang paling atas nih, ini namanya menu bars, terus yang di sini itu namanya title bars. Nah yang ini, yang putih ini teman-teman, itu namanya formula bars. Nah, ini formula bar, teman-teman. Terus juga kalau ada menu-menu yang ada gambarnya, itu toolbars. Terus satu kotak-kotak kecil ini, itu namanya cell. Gitu. Nah, terus kayak di Excel itu yang kanan mendatar itu huruf
itu kalau yang ke bawah itu angka. Jadi yang ini misalkan A, B, C, D itu namanya kolom. Ke bawah itu namanya kolom. Kalau yang ke kiri ke kanan 1, 2, 3 itu namanya row atau baris gitu ya. Lalu selanjutnya adalah ini. Jadi ini namanya satu workbook atau file Excel gitu. Tapi di dalamnya ini nanti akan ada namanya sheet 1, sheet 2 gitu. Itu penyebutannya biasanya adalah sheet atau enggak tab lembar kerja gitu. Nah, terus nanti kita bisa scroll ke atas dan ke bawah itu scroll vertikal ya. Terus nanti di bagian sini itu juga ada kalau file teman-teman itu banyak memanjang itu bisa di scroll juga, itu scroll horizontal. Itu teman-teman. Oke, next. Oh, wait. Oke, jadi silahkan teman-teman kita mulai untuk membuka Excel-nya. Silahkan dipersiapkan Excel yang sudah di-share. Kita akan belajar bareng-bareng aja, terus kita langsung praktek. Oke. Oh, sudah kelihatan ya file Excel saya. Oke. Wait. Oke, teman-teman, ini kelihatan kan ya? Jadi ini ada 3 tab atau 3 sheet. Ada tab data, tab instruction, sama shortcut untuk Windows. Kebetulan saat ini saya memakai Windows. Jadi teman-teman yang pakai Mac mungkin shortcutnya nanti akan sedikit berbeda gitu. Tapi ya karena saya memakai Windows, jadi nanti instruksi dari saya nanti pakai Windows ya teman-teman. Oke, jadi penjelasannya adalah di tab data ini itu ada data yang berupa ada beberapa kolom di sini, ada order date, region, ada manager, salesman, item, unitnya, unit price-nya, total price, dan remark gitu. Jadi intinya ini adalah sebuah data yang isinya adalah sebuah transaksi dari beberapa sales gitu. Mungkin dia menjual beberapa item di sini, unitnya tertera di kolom G, terus price-nya per unit itu tertera di kolom H. Seperti itu. Intinya penjelasan dari tabel ini adalah seperti ini, gitu ya teman-teman. Oke, lalu ini untuk di tab instruction, silahkan teman-teman membukanya. Jadi ini merupakan instruksi dasar dan basic yang akan kita lakukan pada tabel ini, gitu.
Oke, jadi gini, pertama nih, ini yang sangat pertama, the first step yang akan dan selalu saya lakukan ketika saya mengolah data, gitu. Karena sehari-hari kan ngolahin data nih. Saya yakin juga teman-teman kalau ketemu data gitu akan ngolah atau membuat rekapnya. Mungkin ini tips yang saya pakai ini juga bisa dipakai teman-teman semua gitu. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah bagaimana saya senang ketika ngolah data nanti. Jadi gimana sih caranya biar saya nggak pusing, biar saya walaupun datanya banyak memusingkan angka-angka tulisan semuanya, tapi dengan tips ini kira-kira mungkin bisa teman-teman pakai gitu. Jadi saya biasanya itu menghias. Ini true story. Jadi biasanya kalau dapat data mau sebanyak apapun, mau semepet apapun deadline-nya, saya menghias dulu gitu. Jadi saya membuat header-nya terlebih dahulu, gimana biar cantik dengan warna-warna yang saya suka gitu, terus ngebuat bordernya dan segala macamnya biar saya happy gitu, jadi ngerasanya fun gitu ya teman-teman. BTW ya teman-teman boleh sambil ngopi atau sambil minum sambil ngemil juga masalah. Di sini saya juga ada kopi di samping gitu. Kita pakai beberapa menit ke depan itu menjadi fun ya. Excel is fun gitu. Oke, jadi instruksi yang pertama adalah berilah border pada tabel tersebut. Tuh, jadi silakan teman-teman memberi border di kolom B, B3, sel B3 sampai dengan H45. Silakan teman-teman sorot seperti ini. Tipsnya, teman-teman juga bisa pakai shift terus pakai arrow, tanda panah kanan, terus bisa down. Oke, setelah disorot, silahkan klik di sini, di bottom border, diklik, terus pilih more border. Sebenarnya bisa juga pakai all border gitu, tapi biasanya saya kalau biar bagus aja, pilih all border, pilih warna yang bikin teman-teman happy. Kalau saya warnanya biasanya defaultnya biru ini, terus pilih outline dan inside. Outline dan inside, ya benar. Terus oke. Gitu. Atau bisa juga bordernya kita pilih ukurannya nih. Karena itu ukurannya tebel ya, jelek. Yaudah, kita pakai yang paling lebih tipis saja. Gitu. Lanjut. Oke, terus instruksi yang kedua, ubah format date menjadi date format atau format tanggal gitu. Jadi teman-teman mungkin rada aneh ya dengan kolom B ini. Katanya judulnya order date. Kok munculnya angka gitu. Ini juga fun fact dari Excel nih teman-teman. Jadi pengaturan atau defaultnya Excel itu ketika tanggal itu tuh berdasarkan angka gitu loh. Jadi contohnya saya ketik angka 1. Nanti terus kalau kita ubah formatnya menjadi tanggal, atau di sini teman-teman bisa pilih di general terus more itu date ke bawah, itu nanti berubahnya adalah 1 Januari 1900. Oke. Ya, ini kan 1 Januari 1900. Itu defaultnya Excel. Jadi kalau kita pilih angka 2, ya udah 2 Januari. Kalau kita pilih angka 1000, 26 September 1902 gitu. Jadi sebenarnya angka-angka ini itu tuh adalah angka tanggal gitu. Jadi dihitungnya dari 1 Januari 1900. Jadi angka 43.000 itu sebenarnya ya 43.000 sekian hari dari 1 Januari 1900 gitu. Caranya adalah kalau instruksi yang kedua kan ngubah format date di kolom ini. Jadi silakan teman-teman sorot sampai bawah, klik di sini, number formatnya, pilih more number format,
pilih date, terus pilih format yang teman-teman inginkan. Kalau saya biasanya yang ini. Tuh, klik tag. Jadilah date format. Tuh. Oke, sudah semuanya. Kita lanjut ke yang ketiga. Rapikan kolom sehingga menjadi tabel yang lebih presentable. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ini tuh jelek banget nggak sih? Kayak ini nggak kelihatan angkanya, padahal tulisannya Marta, tapi di sini cuma MA doang. Ini apa nih, Herman, tapi tulisannya cuma Her doang gitu. Jadi dari ini sebenarnya kita bisa setting seperti ini satu-satu kayak gitu. Tapi yang menjadi concern ketika teman-teman punya banyak kolom itu jadinya text time ya teman-teman. Jadi ini bisa pakai tips. Salah satu tips juga silahkan teman-teman disorot chat sampai H aja, terus di double klik di salah satu. Misalkan kolom di double klik tek tek gitu. Nah nanti kolomnya akan menyesuaikan dengan tulisan yang ada di setiap sel seperti itu. Oke, sudah semuanya. Kita lanjut ke yang nomor 4 ya. Berikan separator koma pada setiap kolom yang memuat number gitu. Jadi ini juga salah satu tips nih. Jadi kalau misalkan kita ngebuat sebuah report atau laporan untuk atasan kita atau untuk teman kita atau klien kita atau bahkan untuk diri kita sendiri ya. Terus kalau angkanya banyak kayak gini itu kan kayak susah gitu ya, kayak ini angka berapa nih, harus ngitung nolnya berapa dulu gitu. Jadi lebih enak kalau kita pakai koma gitu. Jadi contohnya adalah 1 juta, 1 titik atau koma 000, koma 000 gitu ya. Jadi caranya gini sih teman-teman, klik aja di sini. Oh, atau karena ini instruksinya kan untuk semua number format ya, jadi boleh diklik kolom G sama kolom H gitu. Terus di sini di sampingnya persen itu ada koma style, silahkan diklik. Nah, gitu. Terus ini ada komanya, silahkan teman-teman ganti komanya di sini. Kita nggak usah pakai koma gitu ya, jadi kayak gini. Tuh, nah ini kan jadi kelihatan, oh berarti ini 17 juta, ini 7,5 juta, ini 17 juta gitu. Jadi nggak usah ngitung komanya satu-satu. Gitu, oke. Lanjut, hilangkan grid lines. Oke, jadi ini juga salah satu tips juga sih dari saya gitu. Jadi kalau saya kerja tuh biasanya nggak suka gitu Pak kalau ada garis-garisnya gini gitu. Jadi lebih enak kalau kita pakai grid lines ya. Jadi cara ngilangin grid lines itu dari view, terus klik di centang di sininya grid lines-nya. Tuh, oke. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini kita masuk ke rumusnya nih. Teman-teman, hitunglah total price dan gunakanlah cell reference. Oke, jadi apa itu cell reference, teman-teman? Cell reference itu kalau di bahasa sehari-hari, biasanya sering saya gunakan itu dolar. Di sini, nih dolar. Ini namanya dolar gitu. Jadi fungsinya cell reference ini itu adalah mengunci either itu kolom atau baris sehingga tidak berubah gitu. Contohnya adalah gini nih, misalkan saya pengen tadi kan langsung aja praktek, hitunglah total price. Total price itu di kolom I. Jadi total price ini dihitung dari jumlah unitnya dikali unit price itu. Jadi ini tuh cara bacanya adalah satu televisi itu harganya 17 juta sekian. Terus kita mau kali 95 karena si Alexander pada tanggal 6 Januari 2018 itu berhasil menjual 95 televisi dengan harga 17 gitu. Jadi caranya adalah sama dengan ini Q3 dikali H. Seperti itu. Gitu. Nah, fungsinya cell reference kayak gini, teman-teman. Jadi
Cell reference ini akan sangat-sangat berfungsi ketika kita menggeser rumus kita itu ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah gitu. Jadi kalau kita nggak pakai dolar kayak gini nih, contohnya itu mau kita, misalkan kita contohnya itu nggak kita geser ke kanan ya, yang tadinya itu di kolom G sama H, pas kita geser ke sini itu jadinya kolom H sama I. Kenapa? Karena kita nggak pakai cell reference. Jadinya rumusnya atau selnya itu akan berpindah sesuai dengan kita pindahin gitu. Kita coba pindahin lagi, kita tarik ke kanan, ya udah, berarti dia geser lagi ke kanan, geser lagi ke kanan. Silakan di Ctrl Z. Oke, jadi supaya ini nggak kegeser ya teman-teman, itu boleh kita kunci misalkan, karena ini kan rumusnya nanti akan kita tarik ke bawah ya, kita tarik ke bawah, jadi berarti row-nya atau barisnya itu akan berubah-ubah, tetapi kolomnya tidak akan berubah gitu. Jadi kita kasih dolarnya itu di sebelah kiri huruf, sebelah kiri kolom, dolar di sini, dolar di sini, enter. Udah, kita tarik ke bawah, bisa double klik atau bisa juga kalau datanya tidak banyak bisa langsung tarik ke bawah seperti ini. Kayak gitu. Oke, kita menemukan ada yang value nih, kenapa nih? Oke, kita lagi lanjut ke yang ketujuh. Dengan conditional formatting, oh ya, bentar. Kita lihat dulu nih, kita kok menemukan hal yang value ya? Oke, itu kenapa? Ternyata kalau teman-teman tahu atau jeli, di kolom ini, di sel H13 dan sel H15 itu ada huruf. Jadi instead of number itu ada huruf G yang nyelip nih. Ini yang menyebabkan tidak kebaca karena ini akan kebaca teks bukan number gitu. Jadi kan yang namanya sum, yang namanya penjumlahan itu perkalian itu kan harus angka ya. Jadi kalau teks itu tidak bisa. Jadi karena di sini kebaca teks itu makanya dia value gitu teman-teman. Jadi ini G-nya kita ganti aja 9 gitu. Nanti akan langsung berubah gitu. Oke. Lanjut ke ini juga masih ada nih S ini. Coba kita jadi 5 ya. Oke, jadi udah kebaca value-nya menjadi tidak value. Maksudnya tidak ada yang error karena angkanya sudah benar semua. Oke, lanjut ke istilah grand total. Oke, grand total ini berarti di paling bawah teman-teman di kolom di sel G46, H46, sama I46. Jadi grand total-nya ini silahkan kita pakai sum ya. Sum ini adalah rumus yang dipakai untuk menjumlahkan angka gitu. Jadi sama dengan ketik sum kurung buka, terus teman-teman boleh yang ingin dijumlahkan berarti dari sel ke-3, G3 sampai G45, terus klik lagi, kurung tutup, enter. Lanjut. Jadi, oke, jadi ini salah satu fungsi sum. Fungsi sum ini adalah fungsi yang formula yang sering dipakai, mungkin paling sering dipakai ya sum untuk kehidupan sehari-hari. Oke, hopefully teman-teman bisa mengikuti ya dan tidak ketinggalan. Selanjutnya adalah pertanyaannya, berapa jumlah order pada data tersebut? Itu. Jadi jumlah ordernya itu berarti kita hitung dari B3 sampai B45. Itu tuh yang ditanyakan sebenarnya dari tabel itu ada berapa transaksi sih? Ada berapa jumlah baris, jumlah row sih gitu. Nah, ini caranya gini teman-teman.
ada yang namanya count. Count A sama count biasa. Bedanya apa? Count itu sama-sama untuk menghitung. Kalau sum tadi kan menjumlahkan nih. Kalau count itu menghitung gitu. Bedanya adalah kalau misalkan ada 5 angka nih, ada 1, 2, 3. Berapa jumlah angka tersebut? Berarti 1 ditambah 2 tambah 3 itu pakai sum. Tapi berapa hitunglah angka tersebut gitu. Berarti kan ada 3 kan? 1, 2, 3 gitu. Nah, itu kita bisa pakai count gitu. Tapi kalau bedanya adalah kalau kita mau menghitung selain number, itu kita pakai namanya count E. Gitu. Jadi kita pakai count E, langsung aja kali ya di sini kali ya. Di ini kita pakai count E sama dengan data, kita klik. Berarti ada 43 baris gitu. Jadi nanti teman-teman kalau menemukan apa namanya? Cache berapa jumlah data, jangan dihitung satu-satu, 1, 2, 3, 4, jangan manualis seperti itu, tapi kita bisa pakai count E. Sebenarnya juga bisa pakai ini nih teman-teman, bisa pakai tab, kita bisa sorot sampai bawah, terus kan kelihatan kan ya, countnya 43, itu sebenarnya bisa aja, ya itu tergantung teman-teman, tapi kalau saya sih lebih suka pakai rumus, jadi count E 43, gitu. Terus ada juga namanya count blank. Count blank. Kalau count blank itu tuh adalah untuk menjumlahkan sel yang blank gitu. Sorry teman-teman expert, saya minta waktunya 5 menit lagi ya supaya bisa selesai sampai nomor 9 ini at least. Oke, kita langsung ke count blank. Jadi kita diminta untuk menghitung dari kolom F ini, kolom E. Jadi ini kan ada yang blank nih, teman-teman. Oke, jadi kita mau hitung nih. Biasanya kalau datanya sedikit kayak gini mah bisa dihitung nih 1, 2, berarti 3 ada yang blank. Tapi yang menjadi masalah kalau datanya ada ribuan, ada ratusan ribu gimana? Kan males ya. Jadi kita boleh pakai count blank. Count blank, kurung buka. Terus kita di sini sampai ke sini kurung tutup, ada 3. Oke, jadi ada 3 sel blank yang ada di kolom E. Gitu. Instruksi selanjutnya adalah isi data blank dengan nama Karen. Oke, jadi ada namanya Ctrl V teman-teman, bisa CTRL-V. Ada juga CTRL-H gitu. Jadi bedanya adalah kalau CTRL-V itu untuk nge-find gitu. Misalkan kita pengen cari sih siapa yang namanya Louis misalkan ya. Ketik aja CTRL-F terus Louis, find all. Klik find all. Oh, ternyata ini ada Louis di sel E5, ada Louis di sel E10, ada Louis di sel 29 gitu. Terus kalau kita mau replace, misalkan kita pengen ganti nama Louis menjadi siapa kek, Tias misalkan ya, Tias gitu. Ya udah tinggal tadi yang namanya Louis kita replace all. Oke, jadi nama Tias. Gitu. Itu bedanya antara find sama replace gitu. Kita undo aja, caranya undo pakai CTRL-Z. Gitu. Jadi yang tadinya tadinya Louis jadi Tias, sekarang balik lagi di undo jadi Louis lagi gitu. Nah, instruksi yang selanjutnya kan diminta untuk mengisi yang blank tadi menjadi namanya Karen. Jadi kita sorot aja, terus kita pakai replace, CTRL-H, yang blank itu kayak gini, blankin aja, kita ganti namanya menjadi Karen, replace with Karen, replace all, gitu. Berarti tadi kan ada 3 nih, ada 3 yang blank, terus kita udah mengganti 3 replacement. Oke, close. Oke, selanjutnya ini rumus selanjutnya nih. Tadi kan udah belajar sum, count. Ini rumus ketiga yang sering dipakai adalah rata-rata. Rata-rata kan bahasa Inggrisnya average ya. Berarti
kita pakai average. Jadi kolom unit price ini kan banyak ya, itunya apa namanya, variasinya nih. Nah, rata-ratanya berapa sih? Sebenarnya kita bisa pakai ini juga nih, disorot, terus kita lihat, ini kan ada average-nya. Average-nya itu kan 8 juta something gitu. Tapi kalau mau pakai rumus, itu bisa pakai average. Sama dengan average average, klik kanan, tab atau kurung buka, terus ke ini, ke kolomnya, sampai bawah, udah, kurung tutup, 8 juta something. Sama aja. Oke. Terus ini rumus selanjutnya yang tadi ada di objective PowerPoint tadi adalah berapa nominal terbesar dan terkecil pada total price. Jadi total price ini kan ada nih. Berapa sih nominal yang paling gede? Kita pengen tahu berapa sih harga total yang paling gede pada ini itu berapa, yang paling kecil berapa. Sebenarnya cara bodohnya itu kita bisa pakai, kita filter dulu. Kita filter, Ctrl Shift L, atau di sini juga ada filter. Terus kita dilihat di ini segitiganya. Nih, yang terkecil itu 3.750.000, yang terbesar itu ada, itu berapa tuh ya? 19 M ya. Kalau 19 M. 19 M. Oke. Nah, itu cara bodohnya nih. Tapi kalau kita pengen lebih advance, itu biar kelihatan jago gitu ya, kita bisa pakai namanya max dan min. Kita pakai yang terkecil dulu, min. Sama dengan min, dari kata minimal, min. Terus tinggal di gini aja. Dicari. Nah, 3 juta kan, sama dengan tadi ketika kita filter. Terus kita pengen angka max, berarti max. Terus kita kembali ke kolom tadi. 17 juta. 17 juta. Oh ya, 17 juta ya. 3 juta sama 17 juta. Seperti itu. Oke. Itu sih teman-teman yang bisa kita pelajari pada malam hari ini ya. Ini basic Excel yang hopefully teman-teman sering pakai rumus-rumus tersebut di kehidupan sehari-hari, di pekerjaan atau di sekolah atau di kuliah, di kegiatan kita. Jadi nanti kalau ada pertanyaan akan ada sesinya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada hostnya. Oke, terima kasih banyak Kak Tias yang sudah share materi super daging. Kita kasih applause virtual ya teman-teman. Atau boleh kasih reaction-nya nih buat materi dari Kak Tias yang super banget. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada kendala teknis, jadinya layarnya agak ada kecoret-coret dikit. Tapi semoga tidak menghilangkan esensi dari materi yang diberikan Kak Tias. Keren banget ya teman-teman, jadi makin semangat buat belajar dalam banget tentang Excel. Karena tadi sebenarnya yang di-share sama Kak Tias tuh masih tipis-tipis teman-teman. Masih apa namanya, permukaan awal gitu, masih banyak banget di Excel itu yang bisa dieksplor. Nah, Kak Tias tadi udah ngebuka mata kita nih tentang apa aja sih yang bisa dilakukan terhadap Excel. Bahkan tadi Kak Tias juga bikin motivasi semangatnya adalah Excel itu belajarnya harus fun. Pilih warnanya harus yang kita suka, terus cara belajarnya juga fun. Jadi keren banget buat Kak Tias. Sekali kita kasih reaction applause ya buat teman-teman. Udah banyak banget tadi yang kasih reaction applause. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebentar. Oke, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab teman-teman, saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan drop pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan, sehingga nanti bisa Kak Tias pilihin di
kolom chat, begitu ya. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya mau menjelaskan sedikit nih teman-teman tentang program Excel juga. Jadi tadi Kak Tias tuh masih ngejelasinnya sudah super awesome, tapi masih awal-awal gitu, masih tipis-tipis. Nah, di Expert, seperti yang tadi Kak Tias bilang ya, ada program khusus yang belajar sampai detail banget. Bahkan tadi di kolom chat saya lihat ada yang, Kak makronya ada nggak gitu. Nah, beruntung banget teman-teman, di Expert itu kami juga menyediakan yang namanya Intensive Bootcamp khusus untuk Microsoft Excel. Atau kami sebutnya Microsoft Excel for Data Analysis gitu. Nah, apa aja teman-teman yang bakal dipelajarin? Jadi yang bakal dipelajarin itu benar-benar dari basic, dari pengenalan awal. Dari fundamentalnya Microsoft Excel. Kemudian juga akan belajar tentang playing with data, arranging, cleaning, and manipulating. Kemudian ada working with table and if function, data visualization, indexing and VLOOKUP, pivot table, macro VBA, ini ya yang tadi ditanyakan, dan sampai ke data analysis serta reportingnya. Wah, deep banget ya teman-teman. Bahkan belajar sampai ke gimana ya cara kita sudah ngolah data, kita mainin tuh datanya, terus kita analisis, dan kita bikin reportnya. Itu bisa dipelajarin di Intensive Bootcamp Microsoft Excel yang diselenggarakan oleh Expert. Nah, fasilitasnya apa aja teman-teman di Intensive Bootcamp-nya itu? Selain kurikulum yang komprehensif tadi, dari dasar sampai ke reporting, makro VBA juga termasuk, fasilitasnya adalah sertifikat digital resmi dari Expert. Kemudian materi dan recording kelas yang dapat diakses kapanpun, kemudian grup mentoring dan networking, professional branding, serta ini yang paling penting juga ya teman-teman, portofolio dan Excel templates gitu. Karena biasanya kalau HR ataupun recruiter gitu melihat udah punya portofolionya belum menggunakan Excel gitu. Nah, di Intensive Bootcamp ini teman-teman bakalan dapat portofolionya. Menarik banget gak tuh teman-teman? Nah, dengan fasilitas yang super lengkap tadi, harganya itu murah banget loh teman-teman. Hanya 299.000 untuk kurikulum dari dasar sampai ke reporting tadi, sampai makro VBA. Dan bootcampnya akan dimulai di tanggal 3 Februari 2023. Jadi pas banget nih teman-teman yang ikut webinar malam hari ini bisa langsung daftar aja untuk intensif bootcampnya. Nah, kurikulum tadi kita dukung dengan mentor-mentor yang expert di bidangnya. Kayak expert ya namanya teman-teman, expert di bidangnya. Pertama ada Mas Perdana Suteja Putra, beliau ini ex-Accenture dan sekarang menjadi dosen di Teknik Industri Telkom Surabaya. Tuh, ex-Accenture ya teman-teman, konsultan. Terus Mas Veto Anggri Priyugo, internal auditor PT Adaro Energy. Kemudian ada juga Mas Arya Dimas Suprayitno sebagai Associate Microsoft Office Excel Trainer dan juga Finance Officer di Meraki Adika tuh. Pengisinya aja, mentornya aja super banget. Tadi teman-teman udah lihat Mbak Tias, terus ini juga ada Mas Dana, Mas Veto, dan Mas Arya gitu. Nah, dan teman-teman jangan khawatir, belajarnya kan dari basic. Untuk device yang digunakan untuk belajarnya pun minimalnya RAM 2 GB, teman-teman. Jadi ini sudah umum ya, common device yang dipunyain teman-teman, dipunyain kalangan umum untuk belajar Excel. Nah, di bootcamp ini bisa membantu teman-teman untuk belajar skill Microsoft Excel dari dasar, dari basic-nya banget gitu. Terus teman-teman juga akan mendapat gambaran dari expert terkait penggunaan tools Microsoft Excel di dunia profesional. Nah, kemudian teman-teman juga akan mempelajari cara analisis dan olah data dengan Microsoft Excel. Menarik banget gak tuh teman-teman? Dan aku punya beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan. Karena tadi teman-teman sudah tahu sendiri ya kalau kita sudah mengadakan banyak sekali bootcamp dan Microsoft Excel termasuk yang top bootcamp-nya, sudah sering banyak nih orang-orang yang tanya, Kak bisa nggak sih kalau pemula yang nggak bisa banget Microsoft Excel tuh ikut? Bisa, pemula bisa ikut, tenang aja. Karena kami belajarnya dari materi-materi dasar teman-teman, dari introduction, dari Microsoft Excel tuh apa sih? Nah, itu kita belajar dari dasarnya banget gitu. Terus, kelasnya full online, via Zoom secara live dengan mentor dari awal sampai akhir. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin punya kesibukan kerja atau kuliah di siang hari dari pagi sampai siang, tenang aja, kelasnya itu di malam hari dari jam 19.30 sampai 21.30. Jadi nggak bakal ganggu waktu aktivitasnya teman-teman di pagi sampai sore hari. Karena kelasnya di malam. Online lagi. Jadi nggak perlu commuting tuh, nggak perlu pakai transportasi dan lain sebagainya karena kelasnya online.
Terus teman-teman bakal mempelajarinya tadi ya, dari awal sampai akhir, dari basic sampai ke makro VBA, hanya selama 1 bulan, 8 kali pertemuan efektif. Jadi cukup singkat ya waktunya teman-teman, dan untuk batch ini yang mulai tanggal 3 Februari 2023 akan dilaksanakan setiap Rabu dan Jumat gitu. Nah, selain tadi kita kasih live class lewat Zoom ya, teman-teman juga akan ada difasilitasi grup belajar di WhatsApp dengan mentor yang expert di bidangnya. Tadi sudah ada Mas Dana, Mas Veto, dan juga Mas Arya. Nah, setelah teman-teman belajar di bootcamp secara live tadi dan juga di grup WhatsApp, setelah lulus teman-teman akan mendapatkan sertifikat resmi dari Expert by Widya Edu. Nah, teman-teman bisa tuh kalau mau pakai buat ngelamar kerja ataupun tugas pembelajaran dan lain sebagainya. Di bootcamp ini teman-teman akan melakukan juga praktik analisis dan olah data. Jadi nggak cuma sekedar ngedengerin teori, nggak cuma sekedar tahu materinya seperti apa, tapi teman-teman juga sampai praktek. Bahkan tadi ya Kak Tias juga show-nya atau present-nya sampai ke prakteknya gimana nih caranya. Nah, teman-teman bakal juga latihan analisis dan olah data tadi. Yang ilmunya ini bisa diterapkan di kuliah, waktu kerja, atau waktu teman-teman pengen buka usaha. Bisa banget teman-teman. Kemudian, kami sudah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman, bahwa sampai detik ini belum termasuk yang Januari ya sebenarnya, sudah ada lebih dari 1.796 peserta yang ikut bootcamp-nya Expert. Sudah banyak banget teman-teman, sudah menjadi top juga ya tadi Microsoft Excel. Jadi jangan ragu lagi teman-teman untuk daftar ke intensif bootcamp-nya Microsoft Excel. Nah, ini bahkan ada testimoni, ada dari Kak Nofriansyah Kamal dari PT CIMB Niaga. Wah, ini salah satu bank top ya, teman-teman. Katanya Kak Nofriansyah, keren, sangat menyenangkan dan dapat banyak ilmu pastinya. Kakak-kakak mentornya juga nggak segan menjelaskan materi kembali jika ada yang tertinggal saat pemaparan. Terima kasih banyak, Kak. Terus juga ada nih testimoni dari Kak Angganata dari PT Nusantara Express Kilat Shopee Express. Wah, dari Shopee Express, guys. Kesannya sangat senang sekali bisa mengikuti pembelajaran dengan mentor dari Expert. Dan juga senang bisa ikut diskusi dengan teman baru by online dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi menambahkan pengetahuan baru di bidang data analisis. Tuh teman-teman, jadi dapat teman baru, network baru, bisa jadi dapat rezeki baru ya teman-teman dengan ketemu dari latar belakang pekerjaan yang beda-beda. Itu testimoni dari siswa kami yang sudah ikut bootcamp. Nah, dan saya punya berita yang super duper membahagiakan buat teman-teman, khusus banget buat peserta webinar malam ini. Dan yang order malam ini juga, teman-teman bakalan dapat diskon Rp100.000. Caranya gimana? Tinggal chat aja, katanya adalah Excel, dan dikirimkan ke CRM Expert atau admin yang sudah ada di WA Group teman-teman, nomornya 0812-2878-0161, atau yang akan juga di-share sama teman-teman tim Expert di kolom chat. Tuh teman-teman, spesial banget ya, tadi harganya aja sudah murah, Rp299.000, ditambah diskon khusus banget buat peserta webinar malam ini Rp100.000. Diskonnya gede banget ya, hampir setengahnya sendiri tuh diskonnya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Silakan teman-teman bagi yang tertarik buat nambah skill, nambah sertifikat baru, terus juga bisa nanti bikin karirnya meningkat, ataupun bikin kuliahnya lebih baik lagi, ataupun usahanya makin melejit, silakan bisa langsung order malam ini intensif bootcamp Microsoft Excel karena dapat diskon. Khusus banget peserta webinar malam ini dan yang order malam ini, guys. So, tunggu apa lagi? Silakan langsung chat aja ke CRM Expert atau admin WA Group di grupnya webinar teman-teman. Gitu. Oke, tadi ya sedikit penjelasan tentang intensif bootcamp atau bootcamp yang secara mendalam untuk mempelajari Microsoft Excel. Tadi harganya sudah murah, dapat diskon lagi teman-teman. Padahal belajarnya komprehensif tuh dari basic sampai ke analisis dan reporting. Oke, kita kembali lagi ke sesi pertanyaan. Terima kasih tadi teman-teman sudah mendengarkan cerita dari saya tentang intensif bootcamp. So, sekarang kita waktunya balik lagi untuk ke sesi pertanyaan bersama dengan Kak Tias. Sebentar. Oke, Kak Tias sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Ya, siap. Oke, sip. Ini saya mau bacain pertanyaan yang pertama banget tadi waktu Kak Tias lagi present. Ada satu yang udah nanya di jam 8.23. Ada Kak Silpi Dwina Rahayu. Kak Silpi,
tanya, kalau untuk melakukan format separator koma, itu bagaimana jika di dalam Windows Excel-nya dalam bentuk titik? Oh, itu karena ada pengaturan di Excel-nya. Jadi di Excel itu teman-teman bisa pakai pengaturan US atau Indonesia. Itu. Jadi kalau seperti di pengaturan Excel saya itu kan pakai yang US. Jadi secara otomatis pakai koma gitu. Tapi kalau teman-teman pakai format Indonesia itu pakai titik. Itu tidak masalah sih sebenarnya. Jadi tergantung dari pengaturan atau default dari komputer teman-teman aja. Oh, siap, siap, siap. Thank you, Kak Tias, jawabannya. Oke, kita next ya, Kak, pertanyaannya. Dari Kak Yuli. Untuk di Excel, kapasitasnya sendiri maksimal berapa banyak data yang bisa diolah? Wah, menarik nih. Wah, Berapa banyak menarik. nih, Kak, data yang bisa diolah? Saya pernah mengolah data itu sampai ratusan ribu. Jadi kalau teman-teman as long as datanya itu tidak terlalu banyak, itu 300. Saya lupa, tapi sepengalaman saya ya, itu sampai 300.000 baris dan puluhan kolom itu masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau memang teman-teman bekerja dengan big data, itu akan lebih enak kalau teman-teman pakai tools yang lain kayak SQL atau mungkin kalau ada visualisasi data itu ada Power BI, Tableau. Itu lebih enak. Kenapa? Karena kalau pakai Excel itu memori di komputer teman-teman akan terpakai habis dengan data yang banyak sih. Jadi sebenarnya Excel itu juga ada batasnya, kapasitasnya, memorinya gitu. Jadi kalau memang data yang diolah merupakan data yang masif ya, teman-teman boleh pakai tools yang lain aja. Gitu. Wah, mantap. Thank you, Kak Tias, jawabannya. Tadi bahkan Kak Tias bisa sampai 300.000 ini ya, row ya tadi. Wah, itu Oh, banyak banget sih. iya. Pusing banget ngeliatnya pasti. Oke, thank you, Kak Tias. Kemudian dari Kak Fadil. Bagaimana menjumlahkan angka di mana kolomnya tidak berurutan? Apakah ada rumus khususnya? Kolomnya tidak berurutan. Oh, sebenarnya kalau sum, kalau teman-teman sama dengan sum, tadi kan contohnya saya itu kan cuma satu kolom ya, satu kolom gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen dari banyak kolom, itu bisa gitu. Jadi boleh share nggak? Share screen aja ya. Boleh, Kak. Sebentar, berarti saya jadikan host dulu ya. Boleh, boleh. Oke, silakan. Oke, oke, share. Oke. Jadi kan tadi itu jumlahnya kan kayak gini doang nih, sum di bawahnya doang itu cuma kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau pakai kayak gini, misalkan sum antara ini dan ini gitu ya, sebagai contoh berarti sama dengan sum, sorry, ini doang. Itu kan di different kolom, itu bisa. Atau misalkan kita pengen jumlahin sum, terus ini doang, gitu. Nah, itu juga bisa. Gitu. Jadi sum ini sebenarnya tidak terbatas satu kolom atau satu row. Jadi bisa pakai sum. Itu. Oke. Oke, mantap banget. Thank you, Kak Tias. Oke. Ya, Oke, bisa kita lanjut, Kak, ke pertanyaan selanjutnya? boleh. Ada pertanyaan yang menarik nih buat cerita. Dari Kak Nak, atau bacanya gimana ya? NAQ. Pertanyaannya adalah stressful-nya ngolah data sepengalaman kakak apa nih? Boleh diceritain mungkin. Silakan, Wah, Kak ini, Tias. ini good question. Jadi selama 4 tahun ya saya bekerja di bidang data. Itu tuh pengalaman saya adalah yang bikin stres itu yang pertama adalah ketika data yang kita terima itu tuh berantakan formatnya. Misalkan kayak tadi nih, kan formatnya harusnya date atau tanggal tapi jadi angka. Itu mending, angkanya sudah benar karena kita cuma perlu ngubah formatnya aja. Tapi bisa jadi formatnya ada hurufnya, terus settingannya tidak sesuai dengan apa yang default komputer kita. Itu tuh cukup-cukup text time dan bikin kayak, oh harusnya aku harus ngolah data cepet gitu. Tapi karena ngerapin ini, itu jadi lama gitu. Terus juga tadi kan ada contohnya nih, tadi kan ada yang value ya. Kenapa value? Karena datanya tidak clean, tidak bersih. Jadi di antara angka-angka tersebut itu terselip satu huruf gitu. Itu yang
hal-hal yang seperti itu tuh yang butuh apa ya, detail oriented gitu buat nganalisanya satu-satu gitu. Jadi makanya hal yang pertama sebenarnya tipsnya tuh selain tadi mewarnai ya, bikin lembar kerja kita menjadi fun untuk kita bekerja ke depannya, itu yang kedua tuh ada namanya cleaning atau cleansing gitu. Jadi make sure data yang kita olah itu tuh sesuai dengan format yang sebenarnya. Jadi kalau udah tanggal ya harus tanggal, kalau angka ya semuanya harus angka, kalau teks atau tulisan ya semuanya harus tulisan gitu. Itu sih Wah, yang sakit saya. tapi nggak berdarah ya Kak ya. Sakit tidak berdarah. Benar. Oke, thank you Kak Tias for sharing. Kita Hmm. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Em, oke, ini ada pertanyaan menarik nih. Dari Kak Gangsar Fadil. Posisi pekerjaan dengan bayaran tinggi kalau expert di bidang Excel apa Kak? Wah, ini nih. Nah, jadi Excel ini tuh tidak cuma untuk salah satu pekerjaan aja. Misalkan data Excel berarti harus menjadi data analis. Excel harus menjadi bisnis analis gitu dan segala macamnya gitu. Karena yang saya temui secara experience dan juga teman-teman saya juga dari berbagai kalangan juga sering sharing, mau apapun posisi kamu, jabatan kamu di corporate atau di pekerjaan yang lainnya ya, di intinya sebagai karyawan, pasti teman-teman kalau bekerjanya di bidang pakai laptop, pakai PC, itu pasti pakai Excel ya. Jadi kalau ditanya bayaran tinggi apa yang bisa dipakai Excel, ya kalau teman-teman bisa jadi posisi tertinggi dan bisa Excel, ya bayaran mungkin harga teman-teman akan beda lah, value-nya akan beda gitu sih. Tapi biasanya eh, Excel itu dipakai secara teknikal itu mungkin teman-teman data analis, teman-teman bisnis analis, itu analis-analis itu biasanya pakai Excel gitu. Tapi in general semua pekerjaan atau semua posisi yang saya tahu itu sering pakai Excel, entah itu untuk rekap, entah itu untuk bikin summary, atau untuk sekedar coret-coret. Ya, itu sih kegunaan Hmm, Excel. mantap, thank you Kak Tias. Jadi tuh ya teman-teman, mayoritas posisi tuh pasti butuh Excel ya, karena pasti semua posisi sekarang butuh data gitu. Tapi beberapa posisi spesifik ada tuh yang data analis, data scientist, dan lain sebagainya. Cuman ya tadi semakin apapun posisi kita, semakin kita punya value lebih, bisa Excel misal, pasti makin mahal tuh kita dibayarnya. Thank you Kak Tias. Terus ini ada satu pertanyaan yang tadi mungkin nyangkut waktu praktis ya Kak, dari Kak Hmm. Chandra. Kak, aku udah semua kecuali nomor 10 kolom jumlah unit terbesar sama terkecil. Itu call-nya gimana ya? Saya coba pakai max ifs atau max ifs ya kayaknya sama atau mini ifs. Oh, min ifs. Nggak bisa. Sama aku coba pakai if max juga nggak bisa. Nah, mungkin itu caranya gimana Kak? Daripada nggak bisa tidur nih kayaknya nanti Mas Chandra. Nah, oke, untuk data yang terbesar itu tadi rumusnya pakai max aja, jadi nggak pakai ifs ya, sama dengan max. Sama Kalau yang dengan terkecil max. pakai min aja. Itu karena tadi soalnya adalah cuma disuruh mencari yang terbesar aja, gitu, yang terkecil aja. Sebenarnya max if sama min ifs itu dipakai ketika ada sebuah kondisi nih, misalkan tadi kan ada nama manajer ya, nama ABCD, terus ada jumlah unitnya berapa. Misalkan kita pengen cari nih manajer A itu terbesarnya berapa. Nah, itu bisa pakai max if gitu. Atau manajer B terkecilnya berapa, itu bisa pakai min if gitu. Tapi karena tadi pertanyaannya adalah cuma berapa jumlah yang terbesar aja dan terkecil aja dari satu kolom, itu tadi max sama min aja gitu. Oke. Jadi cukup, sama dengan max atau sama dengan min aja dari soalnya ya, Kak Chandra. Thank you, Kak Tias. Terus Ya. ada pertanyaan menarik juga nih, Kak Tias, dari Kak Salsa. Apa saja keterampilan atau formula Excel yang perlu dikuasai ketika ingin berkarir sebagai data analis, dan bagaimana cara membangun portofolio data analis yang bagus? Oh, good question. Jadi kalau rumus yang sering dipakai itu tentunya yang dari basic ya, yang tadi kita pelajari itu tuh ada sum, count, average beserta dengan kondisinya. Berarti ada sum if, sum
if pakai S, count if S, ada average if. Itu benar-benar basic yang harus teman-teman belajar dari sekarang kalau memang nantinya akan ingin berkarir sebagai di bidang data. Yang selanjutnya itu ada conditional function, ada if s, mungkin juga index match. Itu kalau teman-teman sering temui itu juga sering dipakai. Nah, satu lagi yang sering dipakai itu adalah lookup. Ada VLOOKUP, HLOOKUP, terus kalau teman-teman pakai Microsoft Excel 365 itu ada XLOOKUP itu sering dipakai. Itu sih. Nah, sebenarnya di Excel ini tuh ada ratusan rumus yang teman-teman bisa pelajari, tapi basically teman-teman belajar dulu dari basic function dari tadi yang sum, count, dan segala macamnya gitu. Baru ketika teman-teman sudah lancar, terus nanti kalian akan nemuin banyak data yang tadinya datanya kan tadi cuma 43 baris nih, dan nanti ada ratusan, ada ribuan, bahkan ada puluhan ribu. Tapi kalian udah bisa pakai rumus basic tersebut, nanti itu logik kita itu akan terlatih gitu loh. Jadi bisa di-combine sum sama if, sum sama VLOOKUP, dan segala macamnya gitu basicnya. Tapi semakin teman-teman menemui banyak masalah, banyak problem di data, semakin banyaknya data, nanti teman-teman akan nemuin juga banyak rumus-rumus baru gitu, kayak mungkin teman-teman bisa belajar pivot juga, mungkin juga tadi XLOOKUP yang jarang dipakai nanti teman-teman bisa pakai, nanti ada that if dan segala macamnya, itu banyak banget rumusnya. Tapi silahkan teman-teman untuk belajar basic functionnya terlebih dahulu sih kalau mau itu. Nah, terus pertanyaan kedua kan tadi bagaimana cara membangun portofolio. Ini yang juga saya lakukan juga sih di awal-awal saya menjadi lulusan fresh grade ya. Jadi ikuti acara-acara seperti ini dari expert, jadi ikut webinar. Terus juga kalau ada bootcamp itu silahkan teman-teman ikut, karena yang pertama selain membangun portofolio itu juga menjadikan knowledge teman-teman kita semua jadi bertambah gitu. Jadi nanti pasti kemungkinan besar CV-nya juga akan diperhitungkan. Jadi CV-nya itu punya value gitu loh. Jadi pastikan kalau perusahaan kan cari yang berpengalaman ya, yang sudah ada knowledge yang siap langsung pakai gitu kan. Jadi kalau teman-teman ikut acara-acara seperti ini kan pengetahuannya akan bertambah gitu. Dan juga jangan lupa banyak latihan, banyak cari-cari aja nih soal di internet kan banyak tuh datanya. Coba di sum, di average gitu-gitu sih. Dianalisa. Gitu. Mantap sekali. Thank you Kak Tias jawabannya. Tadi udah di-share juga ya kalau basic skill-nya ini apa aja yang perlu dipunyai. Terus cara membangun portofolionya, benar tadi kata Kak Tias bisa dengan ikut webinar-webinar kayak gini atau bahkan ikut bootcamp. Nah, terlebih kalau di Expert ya teman-teman, bootcamp-nya itu bakalan ada project yang mana project-nya itu bisa jadi portofolio teman-teman. Jadi nanti nggak sekedar ngomong saya bisa Excel nih, tapi juga bisa nunjukin. Nih saya sudah pernah bikin project, bikin pengolahan data seperti ini, analisisnya begini, reportingnya seperti ini, clear gitu. Jadi malah bisa nambah insight buat bisnis Bapak atau Ibu gitu. Bisa jadi kalau saya di-hire sebagai ahli Excel di sini pasti akan bermanfaat banget. Nah, itu bisa banget teman-teman dapat portofolio kalau ikut bootcamp-nya Expert. Dan bahkan tadi dapat diskon juga ya 100.000 nih teman-teman khusus buat peserta webinar malam ini dan yang order malam ini juga. Oke. Terus mungkin ini ada last question Mbak Tias. Oh ya, sebelumnya disclaimer teman-teman, karena keterbatasan waktu jadi ini meski banyak pertanyaan yang masuk, tapi belum bisa kami jawab semua. Tapi tenang aja teman-teman, kalau memang teman-teman masih penasaran banget, kalau pengen tanya-tanya tentang bootcamp, tentang Excel, bisa ikutan bootcamp-nya aja. Nanti di situ bakal difasilitasin dengan live Zoom, bisa tanya langsung waktu mentor ngejelasin, atau bahkan difasilitasi dengan grup WhatsApp yang ada mentornya langsung jawab. Jadi misalnya mau teman-teman tanya, kapanpun di grup WhatsApp itu bisa banget gitu, selama teman-teman ikut bootcamp-nya. So, kalau misalnya ada teman-teman yang tadi ngerasa pertanyaannya, kok aku belum ngejawab ya, bisa banget langsung choose aja daftar buat ikut bootcamp-nya Expert untuk Microsoft Excel. Nah, ini last question-nya, Kak Tias. Jadi dari Kak Vera, ini pertanyaan menarik karena cukup deep ya. Yang pertama, apa kiat kami sebagai pemuda dalam mengembangkan soft skill dan hard skill kami di bidang data science di era digital untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045? Keren banget ya tuh Kak pertanyaannya.
Oke, mungkin nomor 1 dulu dijawab ya, Kak. Silakan Kak Tias. Wow, deep question. Apa tadi kiat kami menjadi data analisis untuk Indonesia yang lebih maju ya? Oke. Betul. Jadi teman-teman, jadi saya belajar sih di dunia profesional bahwa data itu sangat penting ya. Kayak misalkan kita mau mengambil sebuah keputusan kecil aja, kalau kita berdasarkan data itu menjadi lebih akurat. Jadi nggak by feeling. Kayak misalkan, ah, em, aku memutuskan si A gitu. Tapi kalau ditanya kenapa? Ya nggak apa-apa, pengen aja gitu. Itu kan aneh ya. Maksudnya lebih bervalue ketika kita jawabnya ya berdasarkan data yang sudah saya lakukan, sudah saya olah pakai sum, count, average if, gitu-gitu misalkan ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini gitu loh. Jadi keputusan yang kita ambil itu menjadi lebih akurat. Itu contoh kecilnya, perkara kecilnya. Perkara besarnya ketika nanti suatu saat, amin, kita semua, teman-teman semua akan dipercaya menjadi orang sebagai pemegang keputusan, terutama di mungkin di Indonesia gitu lah. Mungkin teman-teman menjadi ya apa ya, kepala daerah atau apa mungkin di sebuah instansi, tapi teman-teman mengambil sebuah keputusan yang benar berdasarkan data dan itu berimpact besar kepada lingkungan, kepada masyarakat. Nah, itu impact-nya di situ, teman-teman. Jadi belajar data, belajar analisa itu bukan karena pengen deh biar aku gajinya gede gitu. Tapi enggak, tapi biar apa yang kita kerjakan itu akurat, sesuai dengan fakta gitu. Jadi result yang kita hasilkan nanti bukan cuma untuk diri kita, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak. Gitu sih. Jadi semangat 2045 Indonesia. Mantap. Cool, thank you Kak Tias atas jawabannya itu ya teman-teman. Kiatnya apa? Dimulai dari niat. Kalau niatnya udah baik, nanti pasti bakalan apa namanya outputnya juga keren gitu. Manfaatnya nggak cuma kita, tapi buat apa masyarakat luas gitu. Mungkin pertanyaan keduanya karena waktunya mepet ya teman-teman. Jadi nanti mungkin bisa ikutan bootcampnya aja, biar nanti bisa sesi tanya jawab di bootcampnya itu juga. Oke, sudah mendekati akhir waktu karena sudah jam 21.05 ya teman-teman. Jadi sekarang kita mengucapkan apresiasi dulu ke Kak Tias. Terima kasih banyak Kak Tias sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing di malam hari ini. Mungkin ada closing statement Kak Tias buat teman-teman Excel entusias. Silahkan. Oke, jadi thank you buat teman-teman yang udah datang, yang udah mau belajar sama-sama di sini. Hopefully sih tadi ilmunya yang tipis-tipis, basic-basic itu bermanfaat ya buat kita semua. Kalau mau lebih deep lagi, silahkan ikut bootcampnya. Atau mungkin kalau kenal dengan saya, ketemu dengan saya, boleh tanya langsung juga di jalan juga nggak apa-apa gitu. Tapi hopefully apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kegiatan kita, apapun profesi kita, apapun kegiatan kita saat ini gitu. Semangat! Mantap, thank you Kak Tias closing statementnya. Silakan teman-teman bisa kasih reactionnya nih. Kita kasih apresiasi buat Kak Tias, boleh pakai applause atau love dan lain sebagainya di reaction. Kak Tias mau dong link in-nya, mungkin boleh di drop di kolom chat ya Kak Tias. Link ini apa biar networking nih kayaknya ya. Gas connect ke Kak Tias. Oke, wis mantap, ada yang tepuk tangan, kasih love, kasih jempol. Thank you Kak Tias sudah mengisi dan terima kasih juga buat teman-teman semua peserta yang sudah bertahan 200 lebih nih ya. Tadi bahkan 300 lebih yang bertahan. Yuk sebelum kita tutup, mari teman-teman semua silakan untuk open cam, kita foto bareng dulu mengabadikan momen bersama dengan Kak Tias. Biar kita bisa foto bareng, terus nanti mungkin bisa share-share juga di IG. Jangan lupa untuk tag @expert.id dan LinkedIn untuk bisa branding gitu, professional branding. Wah, aku ikut nih webinar tentang Microsoft Excel gitu. Aku ikut nih bootcamp bootcamp webinar sama Kak Tias gitu. Nah, silakan teman-teman open cam terus kita foto bareng dulu sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini. Oke, operator ready guys? Oke. Oke, kalau sudah ready semua dari teman-teman operator dan juga teman-teman peserta. Sebentar. Oke. Oke, kalau operator sudah siap semua,
silahkan untuk kita mulai dari screen layar nomor 1 ya teman-teman. Karena kita nggak tahu muka kita ada di halaman berapa, jadi tetap ekspresi on point, tetap senyum terbaik, senyum yang paling positive vibes dari teman-teman. Biar nanti sewaktu di screenshot sudah pasti senyum yang terbaik ya. Dan kita nggak tahu layar berapa, jadi silakan untuk teman-teman bisa selalu pasang senyum terbaiknya. Oke? Kalau gitu saya hitung sampai 3 untuk layar pertama dulu ya. Ini ada 11 layar, jadi harus kita satu-satu dulu. Dari layar pertama, silakan teman-teman bisa pasang senyum terbaiknya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian layar nomor 2. Senyum dulu semuanya, jangan dicopot dulu senyumnya. Kering-kering deh, nggak apa-apa ya. Sekali aja kok. Untuk layar nomor 2, 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk layar nomor 3 ya. Oke. Layar nomor 3. 1, 2, 3. Oke, mantap. Kemudian, layar nomor 4. Kita mulai ya. Layar nomor 4. Silakan bisa open cam. 1, 2, 3. Mantap. Oke. Kemudian layar nomor 5. 1, 2, 3. Bertahan guys, masih ada 6 lagi. Oh, tapi kayaknya sudah pada nggak on cam yang layar-layar selanjutnya. Jadi tadi yang sudah on cam aja ya, yang sudah kita screenshot untuk mengabadikan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Tias yang sudah sharing insight-nya, sharing ilmunya, Masya Allah keren banget. Semoga menjadi amal buat Kak Tias. Terus terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini, peserta webinar Excel. Antusias banget, keren banget. Thank you guys yang seharusnya mungkin bisa istirahat ya, bisa bobo-bobo cantik gitu. Tapi malah ikut webinar, keren banget. Terus jangan lupa buat teman-teman semua yang hadir malam hari ini dan order malam ini juga bisa dapat diskon 100.000 untuk ikutan bootcamp ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan ya teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Saya cukupkan. Selamat malam. Sampai jumpa di bootcamp atau acara expert lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.